13.138.00083. Kakak dari Dewan Ambalan, Ambalan Raden Pandu Dewanata, Dewi Kunti Nalibrata, Gudeg 11.01.13.137.13.138, SMK Negeri Karangpucuk, Cilacap. Di sini kakak akan menjelaskan materi tentang PPGD. Apa sih PPGD itu? Jadi PPGD singkatan dari pertolongan pertama pada gawat darurat. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, jika kita ingin sedang melakukan PPGD, maka yang harus diperlakukan adalah yang pertama, harus tenang. Hanya orang yang tenang yang bisa menolong orang lain. Yang kedua, mintalah bantuan dari orang lain. Jangan tinggalkan korban sendirian. Yang ketiga, hubungi rumah sakit. Yang keempat, jangan pindahkan korban yang patah tulang tanpa tanduk. Yang terakhir adalah jangan berikan makanan dan minuman kepada korban. Ingat, 1 menit sangat penting bagi korban dalam gawat darurat. Lakukanlah tindakan penolongan secepat mungkin. Materi selanjutnya adalah periksa kondisi korban. Penolong bisa menggerakkan tubuh korban dan memanggil namanya. Bila sadar, korban akan menggerakkan tubuhnya, mengeluarkan suara, dan menjawab pertanyaan sebagai bentuk reaksi yang diberikan. Jika tidak mengeluarkan reaksi, maka yang harus dilakukan adalah yang pertama, hubungi 118 atau nomor darurat lainnya. Yang kedua, periksa pernafasan dengan lihat, dengar, rasakan kurang lebih 5-10 detik. Yang ketiga, beri nafas buatan. Dan yang keempat, bila korban sadar, miringkan sebagai bentuk pemulihan. Ingat, sebaiknya dilakukan oleh orang-orang yang sudah terlatih. Memindahkan korban sebisa mungkin, jangan memindahkan korban kecuali memang ada bahaya api, lalu lintas maupun asap beracun dan hal lain yang dapat membahayakan korban maupun si penolong. Perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, apabila korban dicurigai menderita cedera tulang belakang, jangan pindahkan korban apabila memang benar-benar diperlukan. Yang kedua, tangani korban dengan hati-hati untuk menghindari cedera lebih parah. Yang terakhir, jika tangani korban dengan perlahan-lahan tanpa merenggutnya. Tentang tandu, jika tidak ada tandu, gunakan papan meja, pintu, dan 2 batang kayu menggunakan selimut ataupun sarung. Jika tidak ada tandu, ada 2 kriteria. Yang pertama, jika kaki korban terluka, maka membungkuklah atau menjongkok dan tarik pergelangan kaki korban dan seret perlahan-lahan. Yang kedua, jika kaki korban terluka, maka pegang kedua telapak tangan dan seret perlahan-lahan menghindari bahaya. Bantuan pernafasan untuk bayi di bawah usia 8 tahun. Yang pertama, letakkan bayi atau anak dalam posisi terlentang. Yang kedua, bila bayi atau anak tidak bernafas, beri nafas bantuan sebanyak 2 kali. Jika tidak ada tanda-tanda pernafasan dari bayi, beri tekanan lembut pada dada bayi atau anak sebanyak 30 kali. Yang ketiga, periksa pernafasan bayi. Jika tidak ada perubahan, ulangi langkah ketiga dan keempat. Sekali lagi, jika masih belum ada perubahan pernafasan, segera hubungi tenaga medis. Memindahkan korban dengan merangkul. Yang pertama, berdirilah di samping korban, di sisi tubuh yang terluka. Namun, jika tangan atau bahu yang terluka, berdirilah di sisi tubuh yang lain. Yang kedua, rangkulkan tangan Anda ke belakang korban dan pegang pinggulnya. Yang ketiga, rangkulkan tangan korban ke pundak Anda dan sanggalah korban dengan bahu Anda. Pegang tangannya. Yang keempat, pindahkan korban perlahan-lahan. Selanjutnya adalah pendarahan. Ada juga jenis pendarahan, yaitu pendarahan dalam. Cara penanganannya adalah yang pertama, baringkan korban dengan nyaman dan longgarkan pakaiannya yang ketat. Yang kedua, angkat dan tekuk kakinya kecuali ada bagian yang retak. Yang ketiga, segera cari bantuan medis. Yang keempat, jangan memberi makanan atau minuman. Yang kelima, periksa korban setiap saat kalau dia mengalami syok. Pendarahan luar. Cara penanganannya adalah yang pertama, baringkan korban dalam posisi pemulihan. 2. Periksa apakah luka berisi benda asing atau tulang yang menonjol. 3. Jika luka tidak disertai tulang yang menonjol, segera tekan bagian tubuh yang terluka.
Yang keempat, balut luka dengan erat. Yang kelima, angkat bagian tubuh yang terluka lebih tinggi dari posisi jantung korban. Yang keenam, jika darah membasahi pembalut, lepaskan pembalut dan gantilah bantalan. Yang ketujuh, jangan memberi makanan atau minuman kepada korban yang mengalami pendarahan. Yang kedelapan, periksa korban setiap saat kalau dia mengalami syok. Dan yang kesembilan, segera cari bantuan medis. Luka karena sengatan listrik. Yang pertama, jika seseorang terkena sengatan listrik, matikan aliran atau pisahkan kontak korban dari sumbernya. Jangan menarik korban langsung, gunakan tongkat panjang seperti kayu kering, gagang sapu, dan kain. Yang kedua, jangan sekali-kali menggunakan bahan besi dan pastikan tidak ada air di sekitar karena Anda juga bisa terkena sengatan. Yang ketiga, periksa pernafasan korban kalau berhenti. Yang keempat, lakukanlah pernafasan bantuan mulut ke mulut. Kalau korban sudah bernafas kembali, tempatkan korban dalam posisi pemulihan dan rawat semua lukanya. Penanganan luka bakar. Hentikan penyebabnya, misalkan padamkan api. Yang kedua, periksa jalan pernafasan. Yang ketiga, singkirkan benda-benda yang ikut panas. Yang terakhir,